Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua OSIS UPT SMA Negeri Tujuharjo, sekaligus sebagai Ketua 2 Musyawarah Kerja Pengurus OSIS Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, hari ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kakak-kakak yang sangat luar biasa baru-baru ini menerima beasiswa Indonesia Maju persiapan S1 luar negeri. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nurhajari Slantikansi dari kelas 12 IPA khusus. Oke, dari kelas 12 IPA khusus. Aduh, ngeri-ngeri sedap nih. Dari kelasnya saja sudah khusus. Nah, baru-baru ini dia menerima beasiswa Indonesia Maju persiapan tuh luar negeri nih. Mungkin bisa diungkapkan nih apa sih motivasinya untuk memperjuangkan beasiswa ini dan menerima beasiswa ini, oke? Jadi pertama, kalau kita bicara tentang motivasi itu, menurut saya dari keluarga ya. Karena keluarga itu kan orang yang paling terdekat dari saya. Yang pertama itu adalah sepupu saya, merupakan lulusan dari Asian Pacific dari Jepang. Luar biasa. Dia sudah lulus dari sana, dan itu pas saya masih SMP. Nah, dari situ saya mempunyai prinsip bahwa oke, saya mau untuk belajar ke luar negeri. Tapi bukan dari itu saja, saya punya prinsip yaitu kamu jangan jadi orang lain, tapi jadi dirimu sendiri. Be yourself. Selain itu juga motivasi saya adalah menjadi seseorang yang bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi lingkungan sekitar saya, dan mengharumkan nama-nama guru-guru saya dan sekolah saya. Oke, sungguh motivasi yang sangat luar biasa yang mendorong Kak Hajar ini untuk menerima beasiswa itu selain dari orang tuanya, bagaimana be yourself, bagaimana bisa menjadi diri sendiri tanpa melihat orang lain, karena yang kita ketahui orang lain memiliki kemampuan, kita juga memiliki kemampuan. Oke, motivasi. Nah, siapa tahu nih ada adik-adik dari SMA Negeri Tujuharjo ataupun mungkin dari bukan siswa dari UPT SMA Negeri Tujuharjo yang juga mau menerima beasiswa itu. Mungkin bisa disebutkan nih atau dijelaskan apa saja sih persyaratan untuk menerima beasiswa itu. Sebelum saya bahas persyaratan, mungkin saya ingin menyarankan dulu kepada teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa atau beasiswa luar negeri maupun dalam negeri, kalian itu harus ikut dalam semua kegiatan. Coba aja semua kegiatan yang mungkin kalian tahu. Akademik, non-akademik, itu adalah experience yang sangat-sangat berharga untuk kalian. Tapi dari kegiatan itu bukan hanya juara yang kalian dapat, tetapi juga kalian belajar, mengambil, memetik experience apa yang kalian bisa dapat. Itu sebenarnya poin penting dalam esai yang kalian akan bikin nanti. Karena kalau misalnya di persyaratan beasiswa luar negeri itu kalian harus membuat esai yang mempertanyakan motivasi kamu apa, experience kamu dulu itu apa, gitu. Jadi experience itu sangat-sangat penting menurut saya. Oke, itu tadi mungkin persyaratan dan sedikit dijelaskan, mungkin itu adalah sedikit perjalanan dan kisah untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, udah dijelaskan nih persyaratan, nah progres apa saja sih yang telah dilewati dan mungkin setelah menerima beasiswa ini? Sejak Juli tahun 2022 itu saya diinformasikan bahwa saya menerima beasiswa persiapan S1 luar negeri nih. Beasiswa persiapan ini itu menginclude saya di cover oleh Kementerian Pendidikan dalam pendaftaran S1 luar negeri. Jadi saya itu dibiayai kursus IELTS, yaitu kursus tes bahasa Inggris yang berskala internasional tentunya, dan talent camp itu kayak cara bagaimana untuk bersosialisasi, cara berorganisasi dan sebagai pemimpin yang baik. Dan juga ada programnya yaitu proyek sosial. Proyek sosial ini adalah kegiatan yang dimana saya ini memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar saya. Jadi proyek sosial saya ini
saya lakukan di Wajo, ya, tentunya di lingkungan sekitar saya, yaitu EcoBrick. EcoBrick ini adalah pengolahan sampah yang dimana sampah ini ditumpuk ke dalam di recycle dan sampahnya itu dimasukkan ke dalam botol. Jadi kayak sampah itu nanti terbentuk kayak bata, pengganti bata. Jadi kamu bisa mungkin bikin kursi, meja dari bata itu. Sejak November lalu itu proyek saya alhamdulillah lancar dan juga dibantu oleh OSIS. Alhamdulillah kita itu bikin 8 kursi ya. 8 kursi untuk di RTH atau ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Wajo. Oke, tentunya inovasi yang dikeluarkan ini sangat luar biasa. Mengapa? Karena ia kembali mengembangkan kabupatennya sendiri. Bagaimana juga yang dikatakan tadi, EcoBrick di RTH itu sudah sangat berfungsi untuk masyarakat di sana. Nah, berbicara tentang beasiswa S1 luar negeri, tentunya ini didapatkan, tentunya butuh tantangan, tentunya ada tantangan. Jadi mungkin bisa nih dijelaskan apa sih tantangan yang dijalani untuk mendapatkan beasiswa ini dan mungkin harapan ke depannya. Kalau bicara tantangan ya tentunya banyak, terutama dalam memanage waktu. Dalam sehari itu saya sekolah kan sampai jam 4 sore ya. Iya. Setelah itu ikut kursus IELTS mulai dari jam 6 malam sampai jam 8 malam. Itu di luar ada setelah kursus lagi itu ada webinar tentang universitas, sosialisasi universitas dari Amerika, UK, Australia, England, Jepang, pokoknya semua universitas yang ada di list. List BIM atau Beasiswa Indonesia Maju itu memiliki 100, kalau kurang lebih 114 universitas luar negeri yang menjadi tujuan dari seluruh pesertanya. Untuk tantangannya tentunya dari satu sisi saya tentunya ditekan dalam berprestasi dalam kurikulum nasional. Di sisi lain juga saya harus berprestasi di kurikulum internasional, yaitu saya harus memiliki nilai yang bagus dalam tes IELTS saya dan tentu PR-PR dan tugas-tugas di sekolah juga menjadi pressure untuk saya begitu. Jadi kalau misalnya mental mungkin ya, mental adalah mungkin salah satu yang harus di-develop untuk diri sendiri untuk menjadi maksudnya dalam menjalani kegiatan saya dalam sehari-hari. Untuk harapannya, saya berharap seluruh orang yang melihat saya atau orang yang tahu saya penerima persiapan S1 luar negeri ini menjadi motivasi bagi dia untuk menjadi yang lebih terbaik dari saya gitu. Oke, jadi Kak Hajar ini adalah ya orang yang sangat luar biasa. Dia tidak ingin berada di atas, tapi bagaimana juga orang lain yang bisa melihat dia bisa jauh lebih di atas dia. Sangat luar biasa sekali. Mungkin terakhir dari bincang-bincang kita hari ini, pesan apa nih? Mungkin untuk adik-adik di SMA Negeri 7 Wajo. Pesan saya itu mungkin jangan membuang-buang waktu kalian dengan kegiatan yang enggak memberikan kalian manfaat tentunya. Dan juga percaya bahwa impian kalian itu pasti akan tercapai. Mungkin itu adalah hal yang impossible, tapi impossible can be possible, you know. Oke. Kata-kata yang kembali sangat-sangat luar biasa. Banyak orang yang mengatakan kemarin adalah sejarah, hari ini adalah tujuan, dan esok adalah rahasia. Raih semua tujuanmu hari ini karena masih banyak tantangan yang menunggumu ke depan. Oke, mungkin itu bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih untuk pengalaman yang luar biasa. Semoga kami siswa dari SMA Negeri 7 Wajo bisa mengikuti jejak kakak ke depannya. Oke, untuk adik-adik dan teman-teman di SMA Negeri 7 Wajo, semoga sukses dan bisa membawa nama baik SMA Negeri 7 Wajo ke depannya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.